Kembali lagi sama gue, Razny Mardika, sendiri lagi ya. Emang kalau mau berdua tuh harus cocok-cocokan gitu. Cocokin waktu ya kan. Ya udah jadinya sendiri lagi deh sekarang. Film nih lagi mau akhir tahun, jadi banyak nih film Indonesia ya yang bagus-bagus rilis di bioskop. Ya Paranoia ini yang mau gue bahas sekarang. Terus ada Losmen Mubroto, nanti ada Seperti Dendam, ada Yuni, wah ada Akhirat Love Story, Teka Tiki Tika, wah banyak nih kayaknya list buat nonton di bioskop akhir tahun ini banyak ya. Jadi emang harus kita ramaikan lagi lah film-film Indonesia di bioskop, oke? Nah hari ini gue mau bahas film Paranoia. Filmnya yang main ada Lukman Sardi, ada Nirina Zubir, ada Nicholas Saputra, ada Kathleen North Lewis. Nah ini nama baru nih. Bercerita tentang ada seorang perempuan namanya siapa? Dina, tapi nama aslinya Nanda. Nanda nih atau Dina ini lagi kabur nih dari Jakarta sama anaknya di Bali, tinggalnya di Bali gitu. Jadi penjaga villa gitulah. Situ dia ternyata kabur dari suaminya yang diperankan sama Lukman Sardi, Gion. Suaminya lagi di penjara dan di kala pandemi itu kan banyak napi yang dibebaskan kan karena takut penyebaran virus di dalam penjara gitu kan. Nah, jadi ngambil latarnya kayak gitu. Jadi si suaminya ini dibebaskan dan dia mau nyari si istrinya ini, si Nirina Zubir ini sama anaknya. Karena mereka nyimpen patung berharga lah. Yang gue suka dari sini tuh ya inisiatif dari Mills Films ya. Terutama Riri Riza dan Mira Lesmana yang mau bikin film merekam zaman lah ibaratnya pas lagi pandemi. Bener-bener dibikin saat pandemi dan tadinya mungkin mau dirilis pas pandemi juga, tapi sekarang udah lumayan ya masih pandemi, cuma udah lumayan brutal ya orang-orang keluar rumah tuh. KDRT-nya gue suka gitu karena ini jadi tema yang penting juga ketika pandemi banyak terjadi KDRT sebenarnya gitu, kasus-kasus KDRT meningkat gitu ya. Tapi kalau di sini emang si karakter Lukman Sardi sama karakter Nirina Zubir itu emang udah toxic gitulah dari dulu gitu. Menurut gue yang bisa menolong film ini aktingnya sih. Nanti kita bahas ya. Kurang-kurang ya, tapi menurut gue aktingnya sangat menolong gitu. Lukman Sardi sendiri gitu yang jadi antagonis di sini keren menurut gue, dan Nicholas Saputra juga comeback lagi gitu kan, jadi abang-abang ganteng lah gitu. Pokoknya dia kalau dulu jadi abang ganteng ya. Namanya Yan Mahardika lagi, aduh 11-12 gitu, Razny Mahardika ya kan. Musiknya menurut gue juga cukup mencekam. Jadi aransemen musiknya lumayan membangun moodnya gitu, yang sebenarnya sangat simple gitu ya, minimalis, syutingnya juga cuma beberapa lokasi doang, nggak banyak. Dapat feeling, oh anjir, ih gila nih Lukman Sardi ini, ih gitu kan, males banget. Terus ayo kabur nih, kayak gitu-gitu tuh lumayan berasa gitu lah. Sinematografinya juga menurut gua membangun banget moodnya gitu ya, minimalis tapi tetap dapat kesan intensnya gitu. Pas kita nonton tuh berasa wah anjir nih lagi dikejar, gitu kan, kameranya shaky gitu, banyak handheldnya gitu kan. Nah yang gue kurang suka nih, tadi kita bahas ya ada satu karakter yang kurang gitu, namanya Laura, nama karakternya, nama pemainnya Kathleen North Lewis, kurang. Agak mengganggu sih, ini sebenarnya dari karakternya dulu ya, bukan dari pemainnya, dan bukan dari aktingnya, dari karakter Laura ini menurut gue agak mengganggu gitu. Dia tuh kan kabur sama ibunya gitu ya, tinggal sama ibunya, dan udah gede sebenarnya gitu, udah 17 tahun lah gitu, udah remaja, lumayan remaja yang udah ngerti gitu kehidupan suami istri itu kayak gimana gitu. Dan dia tahu kayaknya nih ibunya dianiaya gitu sama bapaknya waktu bapaknya belum masuk penjara ya. Tapi kok ada satu momen dimana kayaknya Laura ini ngebelain bapaknya gitu, kayak ngerasa yang ibunya tuh baper aja gitu ibaratnya gitu loh. Tapi kok gue nggak pernah ngerasa dia deket ya sama bapaknya. Nggak ada momen dimana mungkin yang flashback ya, kan ada adegan flashback ya. Nggak ada momen dimana mereka tuh kayak deket gitu waktu masih kecil si Laura gitu. Nggak ada. Kayak ya udah, cuma KDRT-nya aja yang diliatin gitu waktu flashback. Berikutnya si Laura ini kayak pengen buru-buru patung keramat itu tuh yang dibawa sama ibunya, yang punya bapaknya itu pengen buru-buru dijual gitu. Rasanya kayak udahlah lepas aja gitu kan, sempet ada tawar-menawar gitu ibunya sama orang gitu. Udah lepas aja gitu. Patungnya 150 juta gitu kan. Tapi ibunya masih mau 170 juta gitu ya. Ibu-ibu kali ya. Jadi ya naikin lagi dong bang. 150 juta gitu. Terus dia bilang, iya ibu kan janji mau beliin aku mobil. For what? Gitu kata gua. Hah? Mobil gitu.
dapat motivasi dari mana pengen mobil gitu? Apakah dia pengen kabur dari ibunya? Berempati nggak sih sama ibunya? Gue nggak ngerasa kayak gitu loh. Kayak dia tuh emang si remaja ya, butuh temen, remaja labil kayak, wah gue pengen bebas dari orang tua gue. Tapi kok lu lupa gimana? Ibu lu kan maksudnya karena sayang sama lu gitu, jadi lu dibawa gitu. Ya mungkin nggak ada waktu buat ngejelasin itu gitu, bener gitu, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi si Laura ini kok bertumbuh jadi nggak peduli sama ibunya, ibaratnya gitu loh. Kayak pengen, udah gue pengen bebas. Banyak moment sih gue waktu nonton kayak, ke karakter Laura ini. Dan karakter lainnya juga gitu, kayak ibunya juga gitu kan, latar belakang keluarganya tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya. Apakah dia emang tinggal sama suaminya tuh ngandelin suaminya doang, yang kerjaannya kita juga nggak tahu, apakah dia bapaknya nih, si suaminya si Lukman Sardi ini penipu atau jahat aja gitu, maksudnya kayak dapat duitnya tuh haram gitu. Apakah emang Lukman Sardi tadinya orang baik yang akhirnya jadi orang jahat, kita juga nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya istrinya memutuskan untuk kabur. Kok gue ngerasa kayak, aduh kurang ada motivasinya nih karakter-karakternya gitu. Kenapa sih Laura juga bisa sebule itu dalam tanda kutip ya, gue nggak mau menjelekkan bule, enggak gitu. Tapi orang tuanya enggak gitu, maksudnya sama sekali enggak. Dan yang bikin gue ganggu banget, Laura tuh masih susah ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Kayak kelihatan banget dia tuh emang masih beradaptasi, mungkin tinggal di Indonesia, gue juga nggak tahu. Kayak ganggu gitu jadinya gue. Apakah ini titipan, kita juga nggak tahu. Tapi gue nggak tahu sih, ini gue nggak enak sih nontonnya, beneran. Ibunya kan juga bisa punya mobil gitu kan, terus dia bisa tinggal berpindah-pindah tempat. Bahkan ada satu adegan emang mereka berantem, terus ngobrolin kalau ini tuh mereka udah pernah pindah dari beberapa tempat di Pulau Jawa, sampai akhirnya pindah ke Bali, terus mau ke Batam, dan akhirnya gue kira bakal tinggal di Batam loh. Ternyata mau tinggal di Singapura. Nah, ibunya punya duit dari mana gitu. Gue sih sebenarnya mungkin ya ibunya emang orang ada dulunya, gue juga nggak tahu. Tapi kita nggak pernah tahu ya karena latar belakang ini nggak diliatin gitu. Yang gue tahu di film ini dia ngambil duit dari bawah kolong punya bapaknya waktu bapaknya di penjara. Nah mungkin dari duit modal itu dia beli mobil mungkin ya. Terus akhirnya dia mungkin cari kerja apa gitu ya, sampai akhirnya dia di Bali jadi penjaga villa gitu. Tapi dengan uang segitu apakah cukup ya buat kayak pindah-pindah tempat satu? Kayaknya gaya hidupnya mereka juga glamor lumayan gitu, maksudnya punya Apple Mac gitu, masih punya MacBook, ibunya juga masih ada laptop, mobil, masih bagus gitu. Iya, gue tahu sih, mungkin ini balik lagi cuma di bagian waktu ini aja gitu, waktu si film itu dibuat gitu ya. Tapi proses seorang ibu buat ngebawa anaknya, apalagi anaknya di sini usianya usia yang harusnya udah sekolah ya, bukan yang masih kecil gitu. Kayak di Maid aja itu dia bisa nunjukin gitu loh, walaupun tuh series ya, tapi seenggaknya ada beberapa bagian yang cepet gitu nunjukin kalau dia tuh emang nggak punya duit gitu. Terus ya udah, apalagi di situ dia pakai treatmentnya ada duitnya berkurang gitu kan. Gue sih ngerasanya, gue juga nggak tahu nih di keluarga lain kayak gimana ya. Biasanya gue ngelihat di keluarga itu ya, kalau di Indonesia ya dia akan pulang lagi ke keluarganya gitu. Dan dilindungin bener-bener, kalau suami mau datang dilindungin gitu sama keluarganya. Itu menurut gue masih lebih make sense gitu dibanding dia nggak punya siapa-siapa ibaratnya gitu ya. Terus dia pindah-pindah tempat dan dia kabur. Ini terakhir ya, endingnya anti klimaks banget sih. Gue ngerasa kayak, aduh, makasih deh Riri Riza. Iya, gue suka banget film-filmnya, gue ngikutin banget. Gue sangat kagum sama karya-karyanya Riri Riza. Kecuali yang ini. Sepanjang film gue hahaha, di ending makin gitu kayak. Aduh. Dan di situ tuh hitam putih banget antara yang jahat dan yang baik gitu ya. Pokoknya suaminya nih kan jahat, istrinya baik. Nah, di situ di ending ini kelihatan banget, wow. Pokoknya jahat kalah. Intinya gitu deh. Gue ngeliat film Paranoia ini sebenarnya gue jadi inget film tahun lalu gue nonton, The Beast Clawing at Straws gitu ya. Ini gue sama Arya juga kayaknya sepakat kalau itu film yang keren gitu ya. Kurang lebih mirip ya, kejar-kejaran gini karena ada satu benda atau satu barang yang sangat keramat gitu dan itu pindah-pindah gitu.
Nah itu yang bikin filmnya tuh seru karena ada kejar-kejaran dan ada motif karakter yang jelas gitu. Adegan gue paling memorable tuh waktu si Nicholas Saputra gitu ya megang si patung dari Laura gitu, patung dari yang dicari-cari itulah pokoknya patung itu, terus kameranya langsung Dutch angle gitu, set gitu, wih. Noir banget kata gue, gila nih. Sama ya Laura mau berenang. Dan itulah. Duh gue jadi jijik ya, kok gue jadi kayak ini banget sih, kayak apa cowok-cowok ini banget. Dia mau berenang tuh jadi lebih inilah pokoknya, jadi lebih dramatis lah. Gue nggak tahu bahasanya gimana tapi ya udah. Oke, skornya 6,5. Ya, 6,5 dari 10. Sangat mengapresiasi Miles Films mau bikin film yang mengcapture keadaan ketika pandemi dan dibikin saat pandemi, itu kayak harus dicatat lah dalam sejarah gitu ya, film Indonesia yang akhirnya bisa dibikin pas lagi pandemi. Gak seberkesan film-film Rizal lainnya. Bahkan film pendek yang baru yang sama Oppo itu, You and Me in Low Angle, itu menurut gue jauh lebih berkesan dibanding ini. Oke, gitu aja ya. Nonton aja langsung Paranoia di bioskop. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa like, komen, kita diskusi di kolom komentar. Kasih tahu kesan kalian setelah nonton Paranoia kayak gimana. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya buat update terbaru dari Cinecrip. Oke, kita bakal banyak konten-konten original yang baru nih di Cinecrip. Oke? Jangan lupa ya buat nonton dan sebarkan video ini. Sampai ketemu di review berikutnya. Ciao!